Namaku Eni Roheti. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Cianjur, Jawa Barat. Hidupku sederhana, mungkin terlalu sederhana untuk ukuran zaman sekarang. Rumahku berdinding bambu, beratapkan seng yang bocor kalau hujan datang. Ayahku sudah lama meninggal karena sakit paru-paru, sedangkan ibu hanya buruh cuci keliling. Aku anak sulung dari 4 bersaudara. Sejak SMA aku berhenti sekolah dan ikut membantu ibu menghidupi keluarga. Aku tahu, untuk bisa keluar dari kemiskinan, aku harus pergi. Maka ketika ada tetangga yang bilang ada lowongan jadi pembantu rumah tangga di luar negeri, aku langsung tertarik. Katanya, gaji bisa sampai 5 juta rupiah sebulan. Jumlah yang belum pernah kupegang sekalipun. Tanpa pikir panjang, aku pun mendaftar ke sebuah agensi di Bandung. Prosesnya cepat, bahkan terlalu cepat. Hanya butuh sebulan, aku sudah pegang visa kerja dan tiket pesawat menuju Dubai. Tanggal 3 Januari, aku terbang untuk pertama kalinya. Rasanya campur aduk, takut, senang, dan cemas. Di bandara, aku bertemu dengan beberapa perempuan lain. Ada yang dari Indramayu, Lombok, dan Brebes. Kami semua dikumpulkan oleh seorang perempuan bernama Bu Kiki, koordinator agensi yang katanya akan mengurus semua keperluan kami di sana. Setibanya di Dubai, panas menyengat langsung menyapa kulitku. Tapi tak seberapa dibanding dengan rasa deg-degan yang makin menjadi. Aku dijemput oleh majikanku, seorang perempuan parubaya bernama Madam Aisyah. Rumahnya besar dan mewah, penuh marmer dan perabotan mengkilap. Aku diberi kamar kecil di lantai dasar. Tak ada jendela, hanya kipas angin dan ranjang kayu tipis. Hari-hariku dipenuhi pekerjaan. Aku bangun pukul 5 pagi, mencuci, menyapu, memasak, dan membersihkan seluruh rumah. Kadang aku juga harus merawat anak-anaknya, padahal mereka sangat kasar. Tak jarang aku dimaki jika terlambat menyajikan makanan atau salah menggosok lantai. Tapi aku bertahan. Setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku ingat ibuku dan adik-adikku di kampung. Aku harus kuat. 2 bulan berlalu. Gaji pertama belum kuterima. Katanya akan dibayarkan 3 bulan sekali. Aku hanya bisa menelan ludah. Di tengah rasa lelah dan rindu kampung halaman, aku sering duduk diam di malam hari, menatap plafon dan berdoa. Apakah keputusanku benar? Suatu hari, seorang wanita Indonesia bernama Rina menghubungiku lewat aplikasi pesan. Dia bilang dapat nomor dariku dari Bu Kiki. Awalnya aku curiga, tapi Rina terlihat ramah dan seolah tahu apa yang aku rasakan. Kamu kuat banget, Neng. Aku dulu juga kerja kayak kamu. Tapi sekarang udah pindah kerja. Gajinya jauh lebih besar. Katanya, kerja apa, Kak? Tanyaku. Di apartemen orang Eropa. Kerja ringan, bersih-bersih aja. Kadang nemenin anak. Gajinya bisa sampai 15 juta sebulan. Kalau kamu mau, aku bisa bantu. Kabur dari majikan gampang kok. Nanti dijemput. Aku mulai bimbang. Di satu sisi aku takut melanggar hukum. Tapi di sisi lain, siapa yang gak tergiur dengan tawaran semanis itu? Apalagi setelah 2 bulan kerja. Gaji belum juga cair. Teman satu rumah, namanya Tuti, juga ikut memanas-manasi. Kalau kamu terus kerja kayak begini, gak akan kaya. Percaya deh sama Rina. Banyak yang udah berhasil, kata Tuti suatu malam. Tiap hari Rina terus menghubungi. Suaranya lembut, meyakinkan. Dia kirim foto dirinya di apartemen yang katanya tempat kerja barunya. Rapi, mewah, dan terlihat nyaman. Ia juga memperlihatkan uang rial bertumpuk. Katanya hasil kerja seminggu. Aku makin goyah. Puncaknya terjadi saat aku ditegur majikan karena salah menaruh bumbu dapur. Madam Aisyah memarahiku dengan suara tinggi, lalu menyuruhku menyikat toilet hingga larut malam. Badanku menggigil. Tanganku mengelupas karena cairan kimia pembersih. Di situ, aku merasa cukup. Aku ingin pergi. Keesokan harinya, diam-diam aku menghubungi Rina dan bilang siap. Ia merespon cepat. Oke, nanti malam kamu keluar lewat pintu belakang. Jam 2 pagi, ada mobil jemputan yang akan datang. Jangan bawa barang berat. HP dan paspor aja. Malam itu aku tidak tidur. Jantungku berdebar keras. Aku kemas barang sepelan mungkin. Pasporku kuselipkan dalam bra. Aku melangkah keluar rumah dengan hati gemetar. Jalanan sepi. Mobil sedan hitam berhenti di depan gang. Seorang lelaki Arab membukakan pintu dan menyuruhku masuk. Aku tak mengenalnya,
Tapi aku berpikir ini mungkin bagian dari proses. Nggak apa-apa. Demi masa depan, kataku berusaha menenangkan diri. Mobil itu melaju membelah jalanan Dubai yang terang oleh lampu-lampu kota. Aku melihat menara Burj Khalifa dari kejauhan, dan sempat membatin, hidupku akan berubah. Tapi aku tidak tahu, malam itu, aku sebenarnya sedang masuk ke dalam perangkap. Mobil sedan hitam itu terus melaju di jalanan malam Dubai. Di dalamnya hanya ada aku dan si sopir lelaki Arab berwajah dingin yang tak banyak bicara. Setiap kali aku bertanya, dia hanya menjawab singkat, atau bahkan diam. Jantungku berdebar tidak karuan. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa ini adalah jalan menuju hidup yang lebih baik. Namun, firasatku mulai tak enak ketika mobil itu belok ke sebuah kawasan yang asing, bukan seperti pusat kota atau perumahan elit seperti yang digambarkan Rina. Di luar jendela, hanya tampak bangunan kusam dan deretan toko yang sudah tutup. Kami berhenti di depan sebuah apartemen tua berlantai 3. Catnya mengelupas, dan lampu lorongnya berkedip-kedip seperti film horor. Lelaki itu menyuruhku turun. Dengan isyarat tangan, ia mengantarku ke lantai 2, lalu mengetuk salah satu pintu. Pintu dibuka oleh perempuan bertubuh besar. Wajahnya dipenuhi bedak tebal, bibirnya merah menyala. Dari logatnya, aku tahu dia juga orang Indonesia. "Nia, ayo masuk," katanya sambil tersenyum miring. Aku mengangguk kaku dan masuk ke dalam ruangan yang pengap dan bau asap rokok. Di dalam sudah ada beberapa perempuan lain. Semuanya tampak lelah dan memandangku tanpa semangat. Seorang perempuan muda mendekatiku dan berbisik, "Kabur dari majikan, ya? Sama kayak kita semua." Lalu dia diam, seperti menyesal bicara terlalu banyak. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Tak lama, muncullah seorang laki-laki bertubuh tambun, mengenakan jubah putih tapi memakai kalung emas mencolok. Ia memperhatikan kami satu persatu seperti sedang memilih barang dagangan. Matanya berhenti padaku, lalu tertawa kecil. "Fresh, baru datang, ya?" tanyanya dalam bahasa Inggris patah-patah. Aku menoleh ke si perempuan bertubuh besar yang tadi membukakan pintu. Dia menghampiriku, lalu tanpa basa-basi menarik tasku. "Paspor mana?" "Kenapa?" tanyaku panik. "Biar aman, kita yang simpan. Jangan khawatir, nanti kamu kerja yang ringan-ringan saja. Uangnya gede, lebih dari 15 juta sebulan. Nanti kamu bisa bebas, kalau utangnya sudah lunas," katanya cepat. "Utang? Utang apa?" "Biaya jemput kamu, biaya tempat tinggal, biaya makan. Semua ada biayanya. Kamu kan kabur dari majikan. Sekarang kamu ilegal. Kalau ditangkap polisi, bisa masuk penjara. Tapi kalau kerja sama kami, kamu aman," jelasnya sambil mencibir. Hatiku mencelos. Aku mencoba menolak, tapi dua lelaki lain mendekat dan mencengkeram lenganku. "Jangan macam-macam. Kalau kamu ribut, kamu tahu sendiri siapa yang rugi." Aku mulai menangis. Aku minta pulang, tapi mereka tertawa. Sore harinya, aku dipaksa mandi dan berdandan. Baju tipis dan rok pendek diberikan. Aku disuruh berdiri di depan cermin besar, lalu difoto berkali-kali. Katanya untuk dikirim ke klien. Hari-hari selanjutnya adalah neraka. Setiap malam aku dibawa ke sebuah apartemen berbeda, bertemu pria asing yang matanya rakus dan tangannya tak sopan. Aku tidak bisa menolak. Setiap kali aku mencoba melawan, aku dipukul, bahkan ditampar hingga bibirku pecah. Mereka bilang kalau aku kabur, mereka akan menyebarkan fotoku ke media sosial, bahkan mengadu ke polisi bahwa aku ilegal. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Paspor sudah diambil, HP dipegang mereka, dan aku tidak tahu alamat tempatku sekarang. Aku seperti burung dalam sangkar gelap. Satu-satunya hal yang membuatku bertahan adalah teman-teman satu nasib. Ada Tuti, yang ternyata kabur duluan 2 minggu sebelumku. Ada juga Mira dari Jember dan Indah dari Madura. Kami semua terjebak oleh janji manis Rina, yang entah kini berada di mana. Suatu malam, saat tidak ada tamu, kami saling bercerita dalam bisikan. Ternyata hampir semua dari kami awalnya adalah pembantu rumah tangga legal yang tergoda janji palsu. Kami semua berpikir bisa memperbaiki nasib, tapi malah berakhir dalam jerat prostitusi. Kami bukan hanya dimanfaatkan, kami dijual oleh orang-orang sebangsa kami sendiri. Aku dengar, ada satu teman yang berhasil kabur dan lapor ke KJRI, bisik Mira. Namanya Nisa, tapi katanya sekarang dia di shelter. Belum bisa pulang.
Kata-kata Mira bagai secercah harapan. Shelter? Kajeri. Dalam hati, aku mulai membangun keberanian. Mungkin masih ada jalan keluar dari semua ini. Aku harus cari cara. Nama Rina kembali terngiang-ngiang di kepalaku. Perempuan yang dulu begitu manis di depan kami. Yang bicara lembut, seolah peduli. Yang menyebut kebebasan seperti hadiah istimewa dan menjanjikan gaji puluhan juta dengan pekerjaan ringan. Tapi kini, setelah aku terjebak di tempat ini, jelas bahwa Rina bukanlah penyelamat. Dia adalah penipu. Mungkin juga bagian dari sindikat besar. Tuti, perempuan asal Semarang yang sudah lebih lama di sini, tahu lebih banyak tentang Rina. Malam itu, saat para penjaga sedang tidur di ruang depan, kami berkumpul di sudut kamar sempit yang kami sebut kandang ayam. Rina dulu juga seperti kita, bisik Tuti lirih. Dia kerja sebagai art legal di keluarga Irak. Tapi entah gimana, dia bisa lolos dan gabung sama si Hamid, muncikari yang bawa kita ke sini. Sekarang dia jadi perekrut. Aku terhenyak. Jadi dia memang sengaja cari orang Indonesia buat dijebak begini. Tuti mengangguk. Rina tahu persis gimana caranya mendekati kita. Dia pura-pura akrab, ngobrolin kampung halaman, bikin kita percaya. Habis itu, ya begini, kita dijual. Hati ini campur aduk antara marah, sakit, dan jijik. Aku ingat betul saat Rina datang ke rumah majikanku dulu. Dia berpura-pura sedang mengantar barang ke tetangga. Saat itu, dia mencuri waktu untuk berbincang denganku, bercerita soal kerja di salon spa, yang katanya bebas, gaji besar, dan tanpa tekanan. Aku kerja bebas, nih, katanya saat itu. Tidak seperti jadi babu. Bisa punya HP, bisa kirim uang kapan aja ke kampung. Yang penting kamu berani keluar dulu dari rumah majikanmu. Ternyata semua itu hanyalah jebakan. Kini aku sadar, kebebasan yang ditawarkan Rina adalah palsu. Di tempat ini, bahkan untuk buang air kecil pun kami harus minta izin. Kami dikunci seperti tahanan, tapi tidak ada hukuman tertulis. Kami hanya budak tanpa perlindungan. Beberapa hari kemudian, salah satu perempuan bernama Indah mengalami mimisan hebat. Ia kelelahan, bahkan sempat pingsan setelah dipaksa melayani lebih dari 3 tamu dalam sehari. Kami memohon pada penjaga agar membawanya ke klinik, tapi mereka hanya memberikan paracetamol dan air. Kamu semua cuma barang di sini, kata salah satu dari mereka. Kalau rusak, tinggal dibuang. Banyak yang antri masuk kerja begini. Ucapan itu seperti sembilu. Kami bukan manusia di mata mereka. Kami hanya angka, hanya produk, hanya alat untuk mendulang uang haram. Di tengah keputusasaan itu, Mira memberanikan diri untuk menyampaikan rencana. Aku masih ingat nomor hotline KJRI, katanya. Dulu aku catat diam-diam waktu masih kerja sama majikan. +9715633222611. Kamu punya HP? Tanyaku cepat. Mira mengangguk pelan. Disembunyikan di dalam lipatan kasur. HP kecil Nokia jadul, tapi masih bisa kirim pesan. Malam itu, dengan jantung berdegup kencang, kami bertiga, aku, Mira, dan Tuti, bekerja sama untuk menyalin nomor hotline KJRI ke kertas kecil. Kami menyusun rencana diam-diam, menunggu waktu yang tepat untuk mengirim pesan. Tapi belum sempat kami menghubungi siapapun. Esok harinya kejutan besar datang. Rina muncul di apartemen kami. Dia datang membawa 2 perempuan baru dari Sulawesi. Wajahnya tetap manis, senyumnya tetap ramah. Tapi bagi kami yang tahu siapa dia sebenarnya, kehadirannya seperti hantu. Aku menahan diri agar tak meledak. Namun Mira tak bisa. Dia mendekati Rina dan menatapnya tajam. Puaskah kamu, Rin? Lihat kami seperti ini. Rina tampak kaget. Kamu kenapa, Mir? Dulu kamu bilang kita akan kerja enak, gaji besar, bebas. Tapi lihat apa yang kamu lakukan. Kamu manusia atau bukan, Rin? Penjaga langsung mendekat. Suasana tegang. Rina sempat hendak membalas, tapi kemudian menarik napas panjang dan melangkah pergi tanpa sepatah kata. Malam itu, Mira menangis, tapi tidak sendiri. Kami semua ikut menangis, bukan hanya karena nasib kami, tapi karena dikhianati oleh orang yang kami kira saudara. Sejak itu, semangat kami untuk melawan tumbuh. Indah yang mulai membaik, ikut membantu kami menyusun rencana kabur. Kami tahu, kami tak bisa selamanya menunggu bantuan dari luar. Kami harus bergerak. Aku, dengan nekat,
Menuliskan pesan untuk hotline KJRI Dubai di selembar kertas, lengkap dengan lokasi apartemen. Aku sembunyikan di dalam sandal, berharap suatu hari bisa menyelipkannya di tempat umum saat kami dibawa keluar. Tak ada jaminan berhasil. Tapi kami tahu satu hal, jika kami hanya diam, kami akan hancur. Kami bukan hanya ingin bebas. Kami ingin nama kami dibersihkan. Kami ingin keadilan. Kami ingin Rina dan sindikatnya dihukum. Kami bukan pekerja seks. Kami korban. Dan kami akan bersuara. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Di dalam ruangan sempit dan pengap itu, suara kipas angin tua berderit seperti detak ketakutan kami. Tapi malam itu berbeda. Ada getar harapan yang pelan-pelan menyusup ke dalam dada. Bukan karena tempat ini membaik, bukan karena penjaga berubah menjadi manusia, tapi karena kami akhirnya punya senjata. Sepucuk pesan yang tersembunyi di dalam sandal butut milikku. Kertas kecil itu ditulis dengan tinta dari potongan bolpoin rusak yang kami sembunyikan dalam lapisan pakaian dalam. Di atasnya tertulis, kami korban perdagangan orang. Lokasi, apartemen Almazaya 3, Deira, lantai 6. 12 WNI. Tolong selamatkan kami. Hotline KJRI, +9715633222611. Sederhana, tapi nyawa kami tergantung padanya. Aku memilih menaruhnya di sandal karena kami tahu satu-satunya kesempatan kami keluar ruangan adalah saat salah satu dari kami diantar untuk berbelanja kebutuhan dapur. Itu pun dengan pengawasan ketat. Biasanya, giliran itu diberikan secara acak agar tidak ada yang terlalu akrab dengan lingkungan luar. Dan entah kenapa, semesta memilihku hari itu. Pagi itu, Hamid, sang muncikari, menyuruhku bersiap. Aku akan dibawa belanja ke supermarket kecil di bawah apartemen. Penjaga besar bernama Bashir menemaniku. Tangannya memegang tas belanja. Matanya tak pernah lepas dari gerak-geriku. Sandalku terasa berat, bukan karena bobotnya, tapi karena harapan yang kutaruh di dalamnya. Saat masuk supermarket, aku mengatur napas. Suara orang-orang Arab bercampur dalam hiruk-pikuk. Mataku mencari-cari sesuatu, tempat brosur, rak iklan, atau apapun yang bisa kutaruh kertas kecil itu tanpa mencolok. Di dekat kasir, aku melihat rak promosi berisi kupon dan selebaran kecil. Saat pura-pura mengambil permen karet, aku jongkok, dan dalam satu gerakan cepat, kertas itu kulepas dari sandal dan selipkan di sela brosur. Hatiku berdetak kencang. Bashir menatapku curiga, tapi aku berpura-pura menyeka sandal. Cepat, katanya keras. Aku mengangguk, pura-pura tidak terjadi apa-apa. Dalam perjalanan kembali ke apartemen, aku tak henti berdoa. Ya Tuhan, tolong, biarkan seseorang membaca kertas itu. Malam berikutnya, kami semua gelisah. Apakah seseorang menemukannya? Apakah akan menghubungi KJRI? Ataukah kertas itu dibuang begitu saja? Tidak ada kabar. Tidak ada tanda-tanda perubahan. Penjaga masih ketat. Makanan tetap sisa dari restoran bawah, dan tubuh-tubuh kami makin kurus karena kurang tidur. Tapi 3 hari kemudian, dunia kami berguncang. Sekitar pukul 2 dini hari, terdengar ketukan keras di pintu besi. Awalnya kami mengira itu tamu mabuk seperti biasanya. Tapi suara itu berbeda, lebih keras, tegas, dan dalam bahasa Arab resmi. Polisi, buka pintu. Semua penjaga panik. Salah satunya mencoba membuang beberapa dokumen. Yang lain buru-buru kabur lewat balkon dapur. Namun mereka tak sempat. Dengan cepat, 5 pria berseragam hitam bersenjata masuk ke apartemen. Kami semua dibariskan. Sementara mereka mencocokkan wajah-wajah kami dengan daftar di ponsel mereka. Ada 12? Tanya salah satu petugas. Aku mengangguk. Mataku mulai berkaca-kaca. Beberapa dari kami menangis pelan. Ada yang tersungkur sambil mencium lantai. Ada juga yang histeris karena tak percaya akhirnya kami bebas. Tapi aku tetap diam. Mataku tertuju ke satu orang. Petugas berseragam biru gelap dengan logo Dubai Police. Di lengannya tergantung lencana kecil. Dan di sakunya tertulis nama, Kapten. Dia mendekatiku. Siapa yang menulis pesan itu? Aku menggigit bibir. Tak tahu harus menjawab atau tidak. Tapi kemudian, aku melihat senyumnya. Hangat, bukan mengancam. Aku mengangguk pelan. Saya, Pak. Dia membungkuk, menatapku lekat-lekat. Kamu penyelamat teman-temanmu. Terima kasih sudah berani. Kami dibawa ke shelter KJRI Dubai malam itu juga. Lokasinya dirahasiakan.
Tapi yang jelas kami akhirnya berada di tempat aman. Ruangannya kecil tapi bersih, ber-AC, ada makanan layak, dan yang paling penting, tak ada lagi yang menyentuh kami tanpa izin. Di sana kami disambut oleh seorang perempuan berhijab bernama Ibu Fitri. Suaranya lembut, tangannya hangat saat menggenggam jemariku. "Sekarang kalian aman, Nak. Kami akan bantu semua proses hukum sampai tuntas." Tangisku pecah. Setelah berbulan-bulan jadi budak, diperlakukan seperti binatang, kini kami dipanggil Nak. Kami diakui kembali sebagai manusia. Namun masalah belum selesai. Ibu Fitri bilang, 7 dari kami bisa segera dipulangkan. Tapi 5 lainnya, termasuk aku, harus tetap di Dubai untuk membantu proses hukum. Kami dijadikan saksi kunci terhadap sindikat yang melibatkan Hamid, Bashir, dan Rina. Ya, Rina. Dia sudah ditangkap. Tuti melihatnya dibawa polisi dalam kondisi tangan diborgol. Wajahnya kusut, tak seperti dulu. Tak ada lagi senyum manis. Tak ada lagi rayuan gaji besar. Saat dia melintas di depan ruang pemeriksaan, matanya bertemu dengan mataku. Sekilas, aku lihat dia ingin bicara, tapi aku hanya memalingkan wajah. Tidak perlu kata maaf. Luka ini terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan air mata. Hari-hari di shelter tidak mudah, tapi kami saling menguatkan. Ada sesi konseling, kunjungan dari petugas P2MI, bahkan pelatihan keterampilan kecil-kecilan. Kami mulai merasa memiliki masa depan lagi. Dan yang paling penting, nomor hotline itu kini kami hafal di luar kepala. Kami janji, begitu pulang nanti, kami akan menyebarkannya ke kampung-kampung. Biar tak ada lagi yang tertipu iming-iming Rina berikutnya. Karena kini kami tahu, satu pesan kecil bisa menyelamatkan nyawa. Hidup kami memang telah berubah sejak malam penggerebekan itu. Tapi perubahan bukan berarti akhir dari penderitaan. Bagi sebagian dari kami, mimpi buruk hanya berganti wajah. Termasuk aku, Eni. Di shelter KJRI Dubai, suasananya jauh lebih manusiawi. Tidak ada lagi jeritan di malam hari. Tidak ada lagi kamar tanpa jendela. Tapi tiap malam aku masih sering terbangun dengan napas terengah. Bayangan wajah Hamid dan suara Rina yang menertawaiku terus menghantui. Bahkan dalam tidur pun, trauma itu masih menempel seperti bekas luka bakar di kulit. Dan kini, beban baru jatuh di pundakku. Aku diminta menjadi saksi utama dalam kasus penyelundupan manusia yang menjerat Rina dan jaringan mafia penyalur TKI ilegal itu. Hari itu, aku duduk di ruang konseling shelter bersama Ibu Fitri dan seorang pengacara pria bernama Yusuf Al-Barami. Ia berkebangsaan campuran Indonesia o Emirat, fasih berbahasa Jawa dan Arab. Ia menjelaskan dengan tenang bahwa kesaksian dariku sangat penting. Eni, kamu yang paling lengkap mencatat peristiwa. Dari perekrutan, perjalanan, sampai penyelamatan. Kalau kamu bersedia, kami bisa pastikan sidang ini berujung hukuman berat untuk mereka. Tanpa kamu, bisa jadi hanya Rina yang kena. Aku diam sejenak, lalu mengangguk. Kalau dengan bicara, aku bisa menyelamatkan orang lain dari neraka yang sama, aku mau, Pak. Yusuf tersenyum, tapi Ibu Fitri mengingatkan, kamu harus kuat, Eni. Menghadapi pelaku di ruang sidang itu tidak mudah. Aku mengangguk. Aku tahu. Tapi aku juga tahu luka yang kutanggung akan percuma jika keadilan tak ditegakkan. 3 minggu kemudian, pengadilan Dubai yang megah dan dingin menyambutku. Gedungnya menjulang dengan pilar marmer putih, langit-langit tinggi, dan lampu kristal di atas ruang utama. Sidang dilakukan secara tertutup, karena melibatkan korban perempuan. Namun pelaku tetap hadir lengkap. Rina, Hamid, Bashir, dan 2 orang yang kami baru tahu bernama Syed dan Omar. Mereka adalah pengatur pengiriman dan pembuat dokumen palsu. Saat Rina masuk ruangan dengan pakaian tahanan dan tangan diborgol, aku merasa perutku mual. Tapi dia masih sempat menyeringai padaku. Masih pengen main jadi pahlawan? Ya, Eni. Aku tak jawab. Aku genggam salib kecil di kalungku erat-erat, lalu menatap lurus ke arah hakim. Pengacara membimbingku memberikan kronologi. Aku menjelaskan bagaimana kami direkrut lewat Facebook oleh Rina. Bagaimana dia meyakinkan kami dengan foto-foto palsu dan janji gaji 10 juta. Aku ceritakan bagaimana kami ditampung di Medan, lalu dipalsukan dokumennya dan dikirim melalui jalur gelap ke Malaysia sebelum ke Dubai. Aku juga menjelaskan perlakuan selama di apartemen, kerja paksa, kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan penyiksaan psikologis. Hakim sempat beberapa kali mengetuk palu,
mengingatkan suasana karena beberapa anggota sidang menitikkan air mata. Puncaknya adalah ketika aku menunjukkan fotokopi tulisan tangan yang kusembunyikan dalam sandal, yang ditemukan polisi saat investigasi supermarket. Itu adalah bukti langsung, dan tak terbantahkan. Bagaimana kamu sempat menulis ini dan menyembunyikannya? Tanya hakim melalui penerjemah. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, Yang Mulia. Tapi saya tahu, kalau saya tidak lakukan sesuatu, saya akan mati di sana. Ruangan hening. Hari itu, setelah 5 jam memberikan kesaksian, aku keluar dari ruang sidang dengan lutut gemetar. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa kuat. Bukan karena aku menang, tapi karena aku tidak lagi diam. Ibu Fitri memelukku erat. Kamu luar biasa, Eni. 3 hari kemudian, hasil sidang pertama diumumkan. Hamid dan Bashir divonis masing-masing 25 tahun penjara dan denda miliaran rupiah dalam konversi dirham. 2 rekan Arab mereka dihukum 15 dan 12 tahun karena pelanggaran imigrasi dan penculikan lintas negara. Namun kasus Rina menjadi rumit. Dia bersikeras bahwa dia hanya perantara, dan dirinya pun sebenarnya korban. Dia juga pernah dipaksa dulu, lalu disuruh cari korban, kata Yusuf sambil menunjuk berkas pengakuannya. Tapi dia tahu apa yang dia lakukan. Dan tidak ada korban yang memperlakukan korban lain seperti itu, kataku dengan tajam. Yusuf mengangguk. Kita akan buktikan itu di sidang berikutnya. Dengan kamu sebagai saksi utama lagi. Aku menghela napas. Aku tahu proses ini akan panjang. Tapi aku siap. Di shelter, teman-temanku mulai pulih. Tuti yang dulu sering gemetar saat tidur kini mulai bisa tersenyum. Salwa yang dulu tak bicara kini mulai membantu masak di dapur. Kami saling merawat. Tapi yang paling membuatku terharu adalah saat Nia, salah satu korban paling muda, memelukku. Kalau bukan karena Mbak Eni nulis surat itu, aku mungkin udah mati. Air mataku tumpah. Aku bukan siapa-siapa. Tapi aku tahu, dalam gelap yang tak ada ujungnya, satu cahaya kecil pun bisa menyelamatkan banyak orang. Dan aku, Eni, akan terus berdiri sampai semua pelaku benar-benar dihukum. Mata Rina kosong saat ia duduk di ruang tahanan perempuan Dubai Correction Center. Tidak ada tangis, tidak ada ekspresi bersalah. Ia hanya diam, menatap dinding putih pucat yang dingin, seakan tak lagi peduli pada dunia. Di luar, namanya dicerca. Ia dijuluki si perekrut, pengkhianat sesama perempuan, muncikari dalam tubuh WNI. Tapi tak banyak yang tahu bahwa Rina menyimpan rahasia panjang. Dan mungkin, di balik kebisuan itu, tersembunyi amarah dan luka yang lebih dalam dari yang tampak. 7 tahun lalu, Rina hanyalah seorang gadis asal Indramayu yang dikirim bekerja ke Dubai sebagai pembantu rumah tangga. Usianya saat itu baru 19 tahun. Lulusan SMP, polos, dan tak tahu dunia luar. Majikannya, seorang pria pengusaha tekstil, memperlakukannya dengan buruk sejak awal. Dipukuli, disisa, bahkan diperkosa berkali-kali. Rina sempat melapor, tapi alih-alih diselamatkan, ia dituduh mencemarkan nama baik. Visa kerjanya dipalsukan. Ia pun jadi buron, hidup di pinggiran Dubai dengan identitas palsu. Dalam pelariannya, Rina bertemu Hamid, pria Pakistan yang awalnya memberinya tempat tinggal. Hamid manis di awal, memberi makan, memberi pakaian, bahkan janji bahwa Rina akan dilindungi. Tapi perlahan-lahan, janji itu berubah jadi jerat. Ia dipaksa melayani tamu-tamu Hamid, tak hanya secara seksual, tapi juga mulai dilatih, merekrut gadis-gadis kampung seperti dia dulu. Kalau kamu bisa dapat 3 cewek dalam sebulan, kamu nggak usah kerja malam. Cuma tinggal di apartemen dan atur penempatan, kata Hamid suatu malam. Dan di titik itu, Rina, yang sudah kehilangan jati dirinya, mulai berubah. Luka yang ia pendam tak kunjung diobati. Ia pun mulai percaya bahwa dunia ini tak punya ruang untuk orang baik. Kalau dunia memperkosa aku, maka aku juga akan memperkosa balik semua harapan manis yang pernah aku punya, katanya pada diri sendiri. Saat mulai merekrut dari Indonesia, Rina tak langsung ke Facebook. Ia datang ke warnet-warnet kecil di desa, mengirim DM satu persatu ke gadis-gadis muda, menjual impian tentang kerja bagus di Dubai. Padahal ia tahu itu perangkap. Cuma cewek bodoh yang bakal percaya gaji 10 juta di Dubai tanpa ijazah. Tapi mereka ada. Banyak. Seperti aku dulu. Gumamnya sinis. Ia pun mendirikan jaringan rekrutmen kecil.
memalsukan dokumen dibantu 2 preman di Medan. Semua itu diatur oleh Hamid dan Bashir dari jauh. Rina hanya perlu jadi wajah manis, yang bicara bahasa Indonesia, yang mengerti keluguan calon korban. Satu persatu gadis direkrut. Rina menangis sekali saat pertama mengantar seorang gadis ke apartemen prostitusi. Tapi setelah itu, tidak lagi. Kalau aku berhenti, aku balik jadi budak. Dan aku gak akan pernah lagi jadi korban, katanya pada cermin. Kini di tahanan, Rina duduk diam. Ia tahu Eni akan bersaksi lagi. Ia tahu para korban mulai pulih dan mulai berbicara. Tapi di benaknya, masih berputar satu keyakinan, bahwa dunia ini tempat bagi yang kejam untuk bertahan. Dalam satu kesempatan, Ibu Fitri dari shelter KJRI datang menjenguk. Rina, kamu bisa cerita. Kalau kamu dulu juga korban, kita bisa pertimbangkan keadilan restoratif. Rina menggeleng pelan. Buat apa? Korban atau pelaku? Tetap saja aku bukan manusia di mata kalian. Ibu Fitri terdiam, tapi lalu berkata lirih. Kami tidak ingin menghakimi. Kami ingin menyelamatkan yang masih bisa diselamatkan. Rina menoleh. Lalu siapa yang selamatkan aku dulu? Saat aku dijual? Saat aku diperkosa? Air mata tipis menetes di pipinya. Tapi ia cepat-cepat menghapusnya. Tak ada yang datang, Bu. Jadi jangan berharap aku berubah jadi penyelamat hari ini. Sidang kedua dimulai. Rina berdiri di hadapan hakim. Kali ini, wajahnya lebih keras dari sebelumnya. Pengacaranya mencoba mengajukan pembelaan bahwa Rina hanyalah perantara, seorang korban yang dipaksa oleh jaringan besar. Tapi Eni kembali naik ke kursi saksi. Ia bercerita bagaimana Rina bukan hanya perantara. Ia adalah eksekutor. Ia menertawakan korban. Ia mengunci pintu. Ia menampar Tuti karena menolak melayani tamu. Hakim terlihat bimbang. Tapi pasal-pasal yang dikenakan tetap berat. Perdagangan manusia lintas negara. Kekerasan, penyekapan. Rina akhirnya divonis 18 tahun penjara. Bukan hukuman maksimal, tapi cukup membuat hidupnya terkunci. Saat vonis dijatuhkan, Rina menunduk. Tak menangis, tak bersuara. Tapi dari jauh, Eni bisa melihat tangan Rina menggenggam erat bagian bajunya. Seperti sedang menahan sesuatu yang tak pernah bisa benar-benar dilepaskan. Amarah, atau penyesalan. Malam itu, Eni menuliskan catatan di buku harian shelter. Rina bukan monster, tapi ia adalah korban yang memilih menjadi monster. Mungkin jika dulu seseorang menyelamatkannya lebih awal, cerita ini tak akan pernah terjadi. Tapi begitulah hidup. Kadang luka tak diobati malah berubah jadi luka untuk orang lain. Dan aku berdoa, semoga tak ada lagi Rina baru di luar sana. Bandara Soekarno-Hatta pagi itu terasa sunyi, meski ratusan langkah lalu lalang. Di antara para penjemput dan petugas bandara, tampak 7 sosok perempuan berdiri kaku di bawah sorotan cahaya lampu neon. Mereka baru saja turun dari pesawat Emirates yang terbang dari Dubai. Mereka bukan penumpang biasa. Mereka adalah korban. Para perempuan pekerja migran Indonesia yang baru dipulangkan dari neraka prostitusi di negeri kaya pasir, Uni Emirat Arab. Di wajah mereka, tak ada senyum. Hanya tatapan kosong, lelah, dan ketakutan yang belum usai. Eni Roheti berdiri di tengah rombongan, menggenggam erat tas kecil berisi dokumen dari KJRI Dubai. Di belakangnya, Tuti, Sri, dan 4 lainnya berjalan lambat, seperti enggan menginjakan kaki ke tanah kelahiran yang sudah lama mereka tinggalkan. Petugas dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, menyambut mereka. Suara pengumuman di pengeras bandara terdengar samar-samar, seolah dunia ini terlalu sibuk untuk benar-benar peduli. Selamat datang kembali di Indonesia, Mbak, ucap seorang petugas dengan senyum hangat. Eni hanya mengangguk. Matanya menatap ke kejauhan, ke arah pintu kedatangan internasional yang kini menjadi batas antara masa lalu dan masa depan. Tapi masa depan seperti apa? Di ruang transit, mereka diminta duduk untuk pendataan dan pemeriksaan medis. Ada dokter, ada psikolog, dan ada perwakilan dari Kemlu RI. Tapi bagi para korban, ini semua seperti ritual tanpa makna. Mereka sudah terlalu hancur. Bagaimana kamu diperlakukan di sana? Tanya petugas dengan nada pelan. Sri menjawab datar. Saya tidur di lantai. Disuruh mandi hanya 2 hari sekali. Makan cuma mie instan. Kalau nolak tamu, saya ditampar. Tuti menambahkan. Kami dikurung. Nggak bisa keluar.
Nggak tahu siang atau malam. Bau parfum pria masih menempel di tubuh ini. Satu persatu, cerita mereka keluar. Tapi tak satu pun yang mampu benar-benar menggambarkan trauma yang mereka alami. Karena luka paling dalam tak selalu berdarah. Kadang hanya diam, membatu di dada. 3 hari kemudian, para korban diantar pulang ke daerah asal masing-masing. Sebelum berangkat, mereka diberikan uang kompensasi dari dana darurat KJRI Dubai dan BP2Mi. Jumlahnya tak seberapa, cukup untuk ongkos dan kebutuhan awal. Eni kembali ke Garut, Tuti ke Banyuwangi, Sri ke Cianjur. Tapi setibanya di kampung halaman, harapan akan pelukan hangat keluarga berubah jadi tatapan curiga dan bisik-bisik tetangga. Dia itu yang katanya kerja jadi PSK di Dubai ya? Bisik seorang ibu di warung. Katanya di sana tidur sama bule buat duit. Tambah yang lain, tanpa tahu kebenarannya. Eni hanya bisa menunduk. Bahkan ibunya, Buati, yang dulu melepasnya dengan doa dan tangis, kini tampak canggung saat memeluk anaknya kembali. "Kenapa kamu bisa sampai kayak gitu, Neng?" tanya sang ibu lirih. "Karena aku percaya orang yang salah, Bu. Dan karena dunia tega sama orang miskin kayak kita," jawab Eni pelan, sembari menahan air mata. Malam pertama di rumah, Eni tak bisa tidur. Suara mesin pendingin di shelter KJRI berganti dengan bunyi jangkrik dan dengungan nyamuk. Tapi yang paling menyakitkan adalah rasa sendiri. Ia membuka HP. Ada 67 pesan belum dibaca. Beberapa dari relawan, dari Fitri di Dubai, dan satu dari nomor yang tak dikenal. "Kamu korban, Eni. Tapi sekarang kamu juga penyintas. Jangan biarkan dunia menginjakmu 2 kali." Eni membaca pesan itu berkali-kali. Dan untuk pertama kalinya dalam seminggu, ia menangis keras. Bukan karena takut, tapi karena ingin bangkit. Sementara itu, di Banyuwangi, Tuti mengalami hal yang lebih pahit. Ayahnya tidak menerima kepulangannya. "Kamu bikin malu keluarga. Lebih baik kamu gak usah pulang," kata sang ayah dengan dingin. Tuti terpaksa menginap di rumah neneknya, di pinggir hutan. Sendirian, tanpa uang, tanpa harapan. Ia mencoba menghubungi teman-teman lama. Tak ada yang menyambutnya. Bahkan pacarnya dulu kini sudah menikah. "Kenapa dunia ini cuma baik sama yang bersih?" bisik Tuti pada diri sendiri di teras rumah kayu tua. Namun esok harinya, datang seorang perempuan berjilbab dari LSM lokal. Namanya Bu Rini. Ia membawa brosur, makanan, dan undangan untuk program rehabilitasi. "Kita punya program keterampilan. Menjahit, memasak, bahkan terapi psikologis. Kamu tidak sendiri, Tuti," ucap Bu Rini. Tuti menatap mata perempuan itu. Untuk pertama kalinya sejak kembali, ada seseorang yang benar-benar melihatnya bukan sebagai mantan PSK, tapi sebagai manusia. Ia mengangguk pelan. "Saya mau, Bu. Tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana." "Dari hari ini, dari keputusanmu untuk bertahan." Sementara itu di Garut, Eni memutuskan untuk mulai menulis. Ia membuat blog, mencurahkan kisahnya dalam bentuk catatan harian online. Tak banyak yang baca, tapi perlahan, ia mulai dikenal sebagai penyintas TPPO yang bersuara. Media lokal meliputnya. Ia mulai diundang ke kampus, ke balai desa, menjadi narasumber sosialisasi anti perdagangan orang. Suatu hari, Eni berdiri di depan sekelompok remaja putri di SMK Negeri 2 Garut. Ia menggenggam mikrofon dengan tangan gemetar. "Dulu saya juga seperti kalian. Punya mimpi bantu keluarga. Tapi saya salah langkah. Jangan percaya siapapun yang menjanjikan kerja mudah dan uang besar di luar negeri tanpa jalur resmi." Para murid menatapnya. Beberapa tertegun. Dan Eni sadar suaranya kini punya makna. Ia bukan sekadar korban. Ia adalah penyintas. Dan penyintas bisa jadi pelindung bagi yang lain. Di lantai 3 sebuah gedung tua di distrik Deira, Dubai, suara sepatu bot menggema memecah pagi. Polisi UEA berseragam lengkap dengan pasukan dari CID, Criminal Investigation Department, berdiri bersiap di depan pintu sebuah apartemen sempit. Target, apartemen 37, perempuan Indonesia, pria Pakistan, dan dugaan 5 korban di dalam. Operasi senyap. Jangan sampai ada yang kabur, perintah Letnan Jasim, pemimpin operasi hari itu. Pintu didobrak. Dalam hitungan detik, suara teriakan membahana. Seorang pria Pakistan bertubuh gempal coba melarikan diri ke balkon, tapi langsung ditangkap. Di dalam ruangan, 5 perempuan muda asal Indonesia duduk membeku,
sebagian hanya mengenakan daster lusuh. Operasi itu adalah puncak dari penyelidikan panjang, hasil kerjasama antara Konsulat Jenderal Republik Indonesia, KJRI, Dubai, Polisi UEA, serta informasi intelijen dari mantan korban, termasuk Eni Roheti. Semua berawal 2 minggu sebelumnya, ketika Eni dihubungi oleh staf KJRI, Pak Raka, yang menangani kasus TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Mereka meminta bantuannya untuk mengidentifikasi sejumlah nama dan lokasi yang sebelumnya disebut oleh korban lain. Eni, kamu pernah dengar nama Rehan Malik? Tanya Pak Raka dalam pertemuan via Zoom. Wajah Eni seketika menegang. Itu bosnya Nadia, yang dulu bilang bisa kasih kerja resmi buat kita di salon. Rehan, pria asal Lahore, Pakistan, adalah salah satu dalang jaringan perdagangan manusia lintas negara. Ia bekerja sama dengan perekrut perempuan dari Indonesia, Thailand, dan Filipina, memalsukan dokumen kerja, dan kemudian mengurung korban di flat-flat sempit Dubai untuk dijadikan PSK. Berdasarkan keterangan Eni, Sri, dan Tuti, polisi mulai merangkai pola. Sindikat ini bergerak melalui akun Telegram tertutup, menggunakan kode tertentu seperti spa lantai 3, paket full bunga mawar, dan jus mangga malam hari. Di Pusat Komando Polisi Dubai, investigasi digital dilakukan. Dari satu ponsel milik Rehan yang sempat tertinggal saat penggerebekan kecil bulan lalu, mereka menemukan jaringan komunikasi yang luas, mulai dari perekrut di Batam, pemalsu visa di Karachi, hingga oknum bandara yang menerima uang pelicin agar korban bisa lolos imigrasi. Kapten Amar dari Divisi Cybercrime menghela napas panjang. Jaringan ini bukan main-main. Mereka sudah puluhan tahun beroperasi. Tapi kita punya satu keuntungan. Para korban mulai bicara. Di hari penggerebekan, selain menangkap Rehan, polisi juga menyita 7 paspor Indonesia, 1 koper berisi uang dirham, dan daftar tamu langganan yang mencengangkan. Terdapat nama-nama warga asing dari berbagai negara, bahkan beberapa pekerja di sektor keamanan swasta. Yang mengejutkan, salah satu korban yang diselamatkan ternyata masih di bawah umur. Namanya Mita, asal Lombok, hanya 16 tahun, dijual oleh kerabat sendiri yang menjanjikan kerja sebagai pembantu rumah tangga VIP. Kabar itu mengguncang KJRI. Ini bukan lagi soal eksploitasi ekonomi. Ini sudah perdagangan anak, ujar Bu Retno, Konsul Perlindungan WNI. Mita dibawa ke shelter, diberi perlindungan khusus. Meski trauma berat, ia berhasil mengingat nomor HP tantenya di Indonesia, yang kemudian diketahui sebagai bagian dari jaringan perekrut. Sementara itu, Rehan diperiksa intensif. Di ruang interogasi, ia duduk kaku, dikelilingi penyidik dari UEA dan 1 penerjemah bahasa Urdu. Aku cuma calo. Yang gede itu bosku di Oman. Kilah Rehan. Tapi polisi tak mudah percaya. Dari ponsel dan laptop Rehan, ditemukan ribuan foto perempuan, daftar kode booking, bahkan video-video pelecehan terhadap korban yang dijadikan jaminan agar mereka tak kabur. Tak hanya Rehan, dalam seminggu, 17 orang lain ikut ditangkap, termasuk 2 WNI perempuan yang bertindak sebagai muncikari lapangan. Mereka dikenal dengan sebutan Mbak Umi dan Desi Matahari dalam grup Telegram. Ironisnya, 2 orang ini adalah mantan korban yang naik kelas, memanfaatkan sistem untuk memperkaya diri sendiri dengan menjual perempuan lain. Eni, yang mengikuti perkembangan dari Indonesia, merasa hatinya campur aduk. Rasanya lega, tapi juga ngeri. Dulu aku bisa saja jadi seperti mereka. Kalau aku nggak ditolong duluan, ucapnya dalam wawancara dengan salah satu jurnalis nasional. Kabar penggerebekan besar ini akhirnya viral. Media-media besar menulisnya sebagai salah satu pengungkapan TPPO terbesar di Timur Tengah. Bahkan Kementerian Luar Negeri Indonesia mengeluarkan pernyataan resmi, menyatakan bahwa pemerintah akan terus mendorong penegakan hukum lintas negara terhadap pelaku perdagangan manusia. Namun, meski sudah banyak yang ditangkap, benih sindikat ini belum sepenuhnya padam. Masih banyak bos besar yang tinggal di luar jangkauan hukum. Masih banyak jalur ilegal yang belum tertutup. Dan di Indonesia sendiri, perekrutan terus berlangsung, dengan wajah dan modus yang makin baru. Di akhir narasi ini, kita melihat satu peta besar, betapa panjang rantai perdagangan manusia yang harus diputus. Tak cukup hanya menyelamatkan korban, kita juga harus membongkar sistem, melawan budaya diam, dan memberi kekuatan kepada para penyintas untuk bersuara. Dan disinilah peran orang-orang seperti Eni menjadi sangat penting. Ia bukan lagi sekadar saksi. Ia adalah bagian dari perlawanan.
Di ruang interogasi tahanan wanita kepolisian Dubai, dua perempuan duduk membisu. Wajah mereka kusam, rambut dikuncir asal-asalan. Tapi tatapan mata mereka berbeda. Satu merunduk ketakutan, satunya menatap lurus dengan dingin. Mbak Umi dan Desi Matahari, dua nama yang sempat hanya beredar dalam obrolan bisik-bisik para korban TPPO di Dubai, kini menjadi sorotan utama. Mereka bukan hanya muncikari lokal. Mereka adalah kunci penting dalam sindikat yang menjual para pekerja migran perempuan Indonesia ke industri prostitusi terselubung di Timur Tengah. Eni mengenal Desi. Ia dulu satu flat saat keduanya baru mendarat di Dubai sebagai PLRT, pekerja laksana rumah tangga. Sama-sama datang lewat jalur informal. Sama-sama kabur dari majikan karena diiming-imingi gaji besar dan kerja ringan. Dulu Desi itu pendiam, tapi berubah setelah sering pergi sama laki-laki Arab malam-malam. Waktu ditanya, katanya kerja di spa. Lama-lama dia mulai bawa orang baru masuk ke tempat itu. Kenang Eni dalam wawancaranya dengan staf KJRI. Berdasarkan hasil penyidikan, Desi pertama kali dijual ke muncikari oleh pacarnya sendiri, pria asal Bangladesh. Setelah beberapa bulan menjadi anak baru di jaringan prostitusi, Desi justru mulai naik peran. Ia dipercaya menjaga flat, menerima korban baru, bahkan ikut menentukan siapa yang layak dijual dan siapa yang dianggap sulit diatur. Sementara itu, Mbak Umi, perempuan asal Indramayu berusia sekitar 40-an, adalah sosok lain yang lebih berbahaya. Ia dikenal sebagai Mama Kos bagi para korban. Dari luar, Umi tampak seperti perantara kerja informal, mencarikan kerjaan di salon, rumah tangga, atau kafe. Tapi ternyata, dia hanya perpanjangan tangan dari bos Rehan Malik dan sindikat yang sama. Dalam BAP, berita acara pemeriksaan, polisi menemukan bahwa Umi dan Desi menerima komisi setiap kali berhasil menjual korban baru. Nilainya bervariasi, tergantung penampilan dan usia korban. Yang masih muda dan polos bisa dihargai hingga 12.000 dirham, setara 50 juta rupiah lebih. Salah satu korban, Tari, menyebut bahwa Mbak Umi bahkan sempat menawarkannya sebagai paket eksklusif ke pelanggan pria keturunan kaya dari Oman. Dia bilang aku bakal hidup enak, dikasih apartemen sendiri. Tapi seminggu setelah ikut dia, aku nggak boleh keluar kamar. Hanya dipanggil kalau ada tamu. Rasanya seperti barang, tutur Tari sambil berlinang air mata di shelter KJRI. Petugas KJRI yang mengawal proses hukum menyebut kasus ini sebagai contoh klasik, victim turnet perpetrator. Korban yang tidak diselamatkan, tidak diberi harapan, dan akhirnya memilih menjual sesamanya agar bisa bertahan. Banyak dari mereka tidak sadar bahwa mereka sedang melakukan kejahatan serius. Mereka pikir, cuma bantuin, padahal sebenarnya mereka bagian dari jaringan perdagangan manusia, kata Konsul Raka saat konferensi pers. Namun, alasan tidak bisa dijadikan pembenaran. Desi dan Umi kini menghadapi dakwaan berat, perdagangan manusia lintas negara, eksploitasi seksual, dan pemalsuan dokumen. Ancaman hukuman mereka bisa mencapai 15 tahun penjara di UEA. Dalam sidang pertama yang digelar tertutup, Desi sempat menangis histeris. Ia meminta maaf dan mengaku hanya ingin pulang. Tapi jaksa bersikukuh. Peran Desi tidak pasif. Ia terlibat aktif dalam menjebak setidaknya 13 korban, termasuk 2 di bawah umur. Umi, di sisi lain, tetap dingin dan tidak menyesal. Kalau saya dipulangkan, saya akan ulangi semua ini. Karena hidup saya di Indonesia lebih menyakitkan, ucapnya di ruang pemeriksaan. Pernyataan itu menjadi peringatan keras bagi semua pihak, bahwa akar persoalan TPPO tidak hanya di luar negeri, tapi juga berawal dari kemiskinan, keterbatasan pendidikan, dan sistem yang membiarkan perempuan miskin menjadi korban berulang kali. Di shelter KJRI, para korban yang pernah mengenal Desi dan Umi menggelar doa bersama. Meski luka mereka belum sembuh, ada satu hal yang kini mereka rasakan, rasa aman. Mereka tahu pelaku sedang diadili. Mereka tahu suara mereka mulai didengar. Dan yang paling penting, mereka tahu, jika mereka bersatu, rantai kekejaman ini bisa dipatahkan. Sementara itu, pemerintah Indonesia, lewat P2MI, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Kementerian Luar Negeri, meningkatkan upaya kolaborasi lintas batas. Setiap shelter kini diperkuat dengan psikolog, pendamping hukum, serta penguatan spiritual. Mereka bukan hanya korban, mereka penyintas. Dan penyintas berhak mendapat masa depan, kata Menteri P2MI, Abdul Qadir Karding,
dalam forum ASEAN Anti-Trafficking tahun itu. Langit Dubai memerah ketika pesawat maskapai Garuda Indonesia itu meninggalkan landasan. Di dalamnya, 7 perempuan Indonesia duduk berjajar mengenakan jaket seragam milik KJRI. Mata mereka sembab, sebagian memeluk tas kecil yang berisi satu-satunya harta milik mereka. Paspor darurat, botol minum, dan lembaran kecil berisi nomor telepon petugas shelter di Jakarta. Di antara mereka, Tari dan Eni duduk berdampingan. Eni menggenggam tangan Tari erat. Ia menatap keluar jendela, menatap padang pasir yang perlahan menjauh. Akhirnya kita pulang, RI, bisiknya. Namun, di balik rasa lega itu, ada kepedihan yang belum tuntas. Sementara itu di KJRI Dubai, situasi masih tegang. 12 korban lainnya belum bisa ikut pulang. Mereka masih menjadi saksi kunci dalam proses hukum yang menjerat pelaku-pelaku utama TPPO, termasuk Desi, Mbak Umi, serta 2 pria asal Pakistan dan Suriah yang diduga menjadi dalang pendanaan prostitusi lintas negara itu. Konsul Raka dan timnya setiap hari harus mondar-mandir antara shelter, pengadilan, dan kantor CID, Criminal Investigation Division. Ia mencatat nama-nama penting, membongkar alur perekrutan dari Indonesia, hingga berkoordinasi dengan Interpol. Kita harus sikat yang di belakang layar. Kalau tidak, jaringan ini akan muncul lagi dengan nama berbeda, ujarnya dalam rapat terbatas bersama tim Kementerian Luar Negeri dan P2Mi. Salah satu temuan paling menggemparkan datang dari hasil pemeriksaan ponsel Desi dan Umi. Ternyata, mereka bukan bekerja sendiri. Ada nama seorang WNI di Jakarta, perempuan berinisial R yang merupakan perekrut awal. Ia beroperasi dari Bekasi dan memiliki akun media sosial yang merekrut calon art untuk majikan Timur Tengah. R diketahui mendapat fee dari setiap pengiriman korban ke Dubai melalui jalur non-prosedural. Ia bahkan membuatkan tiket, menyamarkan pekerjaan di visa, dan bekerja sama dengan oknum agen travel yang kini dalam penyelidikan. Kabar ini langsung mengguncang Jakarta. Menteri P2Mi, Abdul Qadir Karding, menggelar konferensi pers mendadak. Kita sudah tahu siapa pelakunya. Kita akan tangkap. Dan kita akan bersihkan sampai ke akarnya. Di shelter Dubai, sisa 12 perempuan masih terus dibimbing. Psikolog dan rohaniwan didatangkan. Setiap pagi, mereka diajak menulis diari, berlatih mengelola emosi, dan merancang ulang cita-cita mereka jika suatu hari benar-benar kembali ke Indonesia. Lina, salah satu korban berusia 21 tahun, menulis, "Kalau aku pulang nanti, aku mau buka warung kopi kecil, biar bisa mandiri. Biar nggak lagi jatuh di lubang yang sama." Beberapa minggu kemudian, setelah proses hukum selesai, satu persatu korban dipulangkan. KJRI dan Kementerian Luar Negeri menyiapkan program reintegrasi di kampung halaman mereka. Ada yang dikirim ke pesantren pemulihan, ada pula yang didampingi langsung oleh Dinas Sosial dan LSM untuk pemulihan trauma jangka panjang. Namun tidak semua pulang ke keluarga. Beberapa korban ditolak keluarganya. Meluk, takut aib, takut gunjingan. Tapi pemerintah Indonesia memilih berdiri di sisi mereka. Program Rumah Aman Perempuan PMI digagas. Lokasi dirahasiakan. Pendamping disiapkan. Mereka berhak atas kehidupan kedua. Kisah Eni sendiri belum selesai. Ia memutuskan tinggal di shelter Jakarta selama beberapa bulan. Di sana, ia dilibatkan sebagai mentor untuk korban baru TPPO yang berhasil dipulangkan dari negara lain seperti Oman, Arab Saudi, hingga Bahrain. Suatu siang, seorang gadis muda dari Indramayu menangis saat tiba di shelter. Ia baru saja kabur dari apartemen tempat ia dijual. Eni memeluknya. Sama seperti dulu ia dipeluk pertama kali oleh petugas KJRI. "Tenang, kamu bukan sendiri. Kita bisa mulai lagi. Aku juga pernah di posisimu." Sementara itu, di Dubai, Konsul Raka menutup salah satu buku laporan sambil menatap layar CCTV yang memantau shelter. "Perang ini belum selesai. Tapi kita sudah menang satu babak." Ia lalu memeriksa hotline KJRI. Ada pesan masuk. "Saya butuh bantuan. Nama saya W. Saya diculik dan dijual ke Oman." Raka menarik napas. "Baik, kita lanjutkan." Kisah ini bukan hanya soal Eni, Tari, atau Mbak Umi. Ini kisah ribuan pekerja migran Indonesia yang mempertaruhkan hidup di negeri asing, antara harapan dan jebakan. TPPO bukan sekadar kasus kriminal, tapi tragedi kemanusiaan yang mengoyak bangsa secara diam-diam. Dan selama masih ada satu perempuan yang dijual, satu anak yang dipaksa melayani lelaki asing karena lapar dan bodoh, maka perang ini belum berakhir.